Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Hoirunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam untuk SD dan juga sederajat pada modul 7 dengan unit yang kedua, yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, organ peredaran darah pada manusia yang pertama adalah jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah dari paru-paru ataupun dari seluruh tubuh ke jantung dan sebaliknya. Kemudian besar jantung ini sekitar 1 kepalan tangan dan terletak pada rongga dada di tengah agak ke kiri. Nah, jantung manusia terdiri dari 4 ruangan bersekat, yaitu serambi dan juga bilik. Ya, ada kanan dan juga bagian kirinya. Nah, ini ada bagian-bagian jantung pada manusia. Yang pertama paling atas kita bisa lihat di sana ada aorta. Nah, aorta ini merupakan pembuluh darah arteri, ya, yaitu pembuluh darah yang menyebarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada yang disebut sebagai arteri pulmonari atau arteri ke paru-paru, yaitu pembuluh darah yang menuju ke paru-paru dari jantung. Nah, selanjutnya di sini ada ruangan jantung, ada atrium kiri. Atrium kiri ini menerima darah dari arteri pulmonari. Kemudian di bawahnya ada ventrikel kiri, dan ventrikel ini menerima darah dari atrium kiri yang nantinya disalurkan ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Kemudian ada atrium kanan. Nah, atrium kanan ini menerima darah dari vena cava, baik vena cava inferior maupun vena cava superior, di atas maupun di bawah. Kemudian ada vena cava, yaitu vena cava ini pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian ada vena pulmonari, yaitu yang mengalirkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Selanjutnya organ yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini bisa kita bedakan menjadi 3 secara umum. Nah, yang pertama adalah arteri. Nah, arteri ini pembuluh darah yang mengantarkan darah dari jantung, baik itu ke seluruh tubuh maupun ke organ yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada yang disebut sebagai kapiler. Nah, kapiler ini merupakan pembuluh darah yang diameternya paling kecil, paling halus, paling tipis, sehingga dia bisa melakukan pertukaran zat di sana. Kemudian ada pembuluh darah vena. Nah, vena ini mengantarkan darah ke jantung. Berarti dari seluruh tubuh atau dari organ lainnya kembali ke jantung, atau bisa disebut sebagai pembuluh balik. Nah, biasanya berwarna agak kebiruan. Nah, selain arteri, vena, dan juga kapiler, di sana juga ada, disebutkan di gambar, ada yang disebut sebagai arteriol. Nah, arteriol ini merupakan penghubung antara arteri dan juga kapiler. Jadi lebih halus daripada arteri, tapi lebih besar daripada kapiler. Dan sedangkan untuk penyambung vena dengan kapiler itu ada yang disebut sebagai venula atau anak dari venanya itu sendiri. Lebih kecil dari vena tetapi lebih besar daripada kapiler. Nah, ini untuk supaya tidak bingung, ada beberapa perbedaan antara arteri dan juga vena. Nah, untuk bedanya misal pada denyut. Nah, pada arteri ini ada denyutnya atau terasa denyutnya, sedangkan pada vena itu tidak. Kemudian alirannya, arteri itu dari jantung, sedangkan vena itu menuju ke jantung. Kemudian katupnya, arteri itu ada katup di aorta, sedangkan pada vena itu ada di sepanjang vena. Kemudian elastisitasnya, dari elastisitasnya, arteri itu lebih elastis, sedangkan vena itu kurang elastis. Kemudian letaknya, arteri itu lebih ke dalam, sedangkan vena itu lebih dekat ke permukaan. Selanjutnya, kita belajar mengenai peredaran darah. Nah, peredaran darah di dalam tubuh kita itu bisa kita bedakan menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh itu dialirkan ke paru-paru, kemudian di paru-paru tadi ditukarkan dengan oksigen yang didapat dari bernapas, kemudian kembali lagi ke jantung, lalu dialirkan ke seluruh tubuh darah yang sudah mengandung banyak oksigen. Kemudian peredaran darah besar itu yang tadi sesi pada si seluruh tubuhnya, sedangkan pada peredaran darah kecil itu pada sesi yang paru-parunya saja. Gitu. Jadi keduanya ini bukan suatu sistem yang terpisah, melainkan bersatu, membentuk satu peredaran darah yang utuh. Gitu. Tapi kita bisa bedakan peredaran darah kecil itu menuju ke paru-paru, sedangkan peredaran darah besar itu menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah
yang umum kita alami atau kita lihat pada kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan gangguan pada peredaran darah berupa kekurangan sel darah merah, sehingga penderitanya biasanya terlihat pucat dan juga mengalami 5L atau lemah, lesu, letih, dan yang lainnya. Biasanya anemia ini umum terjadi pada remaja. Oleh sebab itu, remaja perlu mengonsumsi zat besi tambahan supaya bisa mencegah anemia. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi ini merupakan gangguan berupa tekanan darah yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan gangguan pada bagian-bagian tubuh yang lainnya. Biasanya disebabkan atau dipicu oleh makanan yang terlalu banyak mengandung natrium. Natrium ini berasal dari garam yang terlalu banyak sehingga mengentalkan darah sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi. Sedangkan kebalikannya adalah hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Sama seperti tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah juga dapat mengganggu aliran tubuh manusia. Jadi sama-sama berbahaya. Kemudian leukemia merupakan kanker pada sel darah putih. Sel darah putih yang ada pada tubuh kita itu dalam jumlah yang normal, sedangkan pada penderita leukemia itu terlalu banyak sehingga bisa memakan sel-sel yang ada pada tubuh sendiri dan yang tidak berbahaya. Sehingga disebut sebagai kanker karena tumbuhnya sangat ganas atau liar, terlalu tanpa batas. Gitu. Selanjutnya adalah varises. Nah, varises ini merupakan pembengkakan pembuluh darah vena akibat penumpukan darah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk gambar pada penderita varises biasanya ada penonjolan beberapa pembuluh vena keluar. Dan tentunya ini sangat mengganggu penderitanya baik dari segi pergerakan maupun gejala-gejala lainnya. Itu saja untuk bahasan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.